Kalau kita lihat juga sebenarnya dengan kalau kita menerapkan protokol kesehatan ini tidak hanya COVID yang bisa dicegah. Beberapa penyakit yang berbasis lingkungan itu juga bisa. Kayak bahwa kita itu yang tenaga kesehatan itu tidak meng-COVID-kan istilahnya. Itu sudah ada buktinya bahwa kalau meskipun gejalanya mungkin mirip. Kalau nggak demam, mungkin batuk, pilek, nyeri tenggorokan gitu kan, sama kayak penyakit flu yang biasanya. Tapi pada saat kita lakukan pemeriksaan swab, kalau dia memang bukan COVID, hasilnya juga negatif, meskipun gejalanya mungkin mirip. Lagi, Bu. Gitu. Kan sudah divaksin kedua kali. Apa masih perlu juga vaksin ketiga, booster ini lagi? Perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kali ini saya bersama Bu Triana, Kepala Puskesmas Kecamatan Panjen Kidul. Sri Kandi, penanganan COVID-19 di wilayah Panjen Kidul. Tapi alhamdulillah Bu, berkat kerjasama kita semua di jajaran kelurahan dan kecamatan, COVID di Kota Blitar melandai. Sebelumnya sehat ya Bu? Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Kalau tidak sehat tidak mungkin kesini. Alhamdulillah. Mau dadakan lagi ya, tidak ada undangan, tidak ada. Cuma dibisiin tadi suruh ke kelurahan Sentul gitu. Nah, Sentulnya tidak ngerti konopo. Tidak ngerti mau ngapain. Nah, soalnya nih kalau apa itu namanya? Kalau cari jadwal, cari kapan ketemu nih nggak temu-temu. Oh gitu. Soalnya aku sibuk. Sebenarnya enggak apa-apa loh Pak. Dan kalau ini dijadwalkan aja. Masyarakat biasanya kalau kayak di Dinkes itu kalau misalnya kita mau kayak talk gitu di radio itu juga nanti kita dikasih jadwal bisa ngisi di tanggal mana seperti gitu. Ya. Coba nanti saya jadwalkan. Ini perlu. Enggak apa-apa. Ini ngomong-ngomong masalah COVID ini Bu. Gitu. Kadang masyarakat yang belakangan ini kan sudah alarm dari penambahan kasus nol sudah. Tapi kan di media-media ada yang varian baru Omikron bahkan sudah nyampe di Jawa Timur. Nah, sebetulnya ini tipe Omikron ini sama yang dulu ini seperti apa Bu? Benar. Saya menjelaskan dari awal dulu Jadi kalau dikatakan virus COVID itu basicnya itu ininya adalah mRNA. Nah, dengan genetiknya mRNA ini sebenarnya sifat virus itu dia mudah sekali mutasi. Ya. Dan mutasinya itu kita nggak tahu. Masih nggak bisa direncanakan. Kayak kemarin kan sudah ada varian alpha, beta, delta, dan yang sekarang yang lagi heboh itu katanya Omikron. Karena memang salah satu sifat kalau basicnya virus itu RNA, dia akan mudah sekali memang melakukan mutasi. Berbeda dengan kalau virusnya itu basicnya adalah DNA. Berarti mutasi dari mutasi dari genetik dari virusnya sendiri. Kalau ininya kemarin ada delta, itu sama juga ya. Delta terus mutasi lagi ke Omikron. Ada mutasi mutasi lagi jadi Omikron. Gitu. Terus ini tingkat penularan dan keparahannya Bu. Kalau tingkat keparahan kalau Omikron ini kan masih baru masih beberapa bulan ini. Jadi kita belum terlalu bisa memprediksi Tapi kalau dilihat infonya, kalau yang pernah saya baca itu kalau Omikron memang penularannya lebih hampir sama dengan Delta, cuman untuk gejalanya itu tidak separah waktu di Delta kemarin. Tingkat keparahannya tapi belum ada yang korbannya belum ada ya? Sudah ada yang kena kan istilahnya, cuman sampai meninggal itu belum ada. Mungkin ini juga ditunjang dengan adanya kita kegiatan vaksinasi. Kan sudah tinggi dibandingkan waktu pada saat kemarin varian Delta. Jadi mudah-mudahan aja tidak separah yang Delta Amin. Ini kan sudah mulai normal Bu, keadaan normal terus tapi media tambah enggak yang disiarkan Omikron tapi kita juga perlu tahu gitu. Jadi tidak boleh panik tapi tetap waspada. Betul. Dan sebenarnya kan penularan itu sudah bisa dicegah, sudah bisa diketahui melalui prokes tadi kan? Kalau kita melakukan prokes dengan baik, dengan benar, penerapannya juga betul. Kita lihat juga ternyata kan menularnya tidak setinggi waktu yang sebelum kita
belum istilahnya belum menerapkan protokol kesehatan. Minimal pakai masker gitu. Masker. Iya, minimal yang pakai masker itu. Kalau kita lihat juga sebenarnya dengan kalau kita menerapkan protokol kesehatan ini tidak hanya COVID yang bisa dicegah. Beberapa penyakit yang berbasis lingkungan itu juga bisa. Kayak contohnya yang paling mudah itu ISPA, infeksi influenza yang biasanya itu loh. Kalau dulu sebelum pandemi yang namanya ISPA itu menjadi penyakit paling tinggi, tertinggi di puskesmas. 10 penyakit tertinggi itu pasti yang menduduki peringkat pertama itu ISPA. Nah, setelah kita mulai menerapkan protokol kesehatan, ternyata kasus ISPA ini juga turun. Iya. Nah, ini juga jadi bisa jadi role model istilahnya. Kalau kita bisa menerapkan protokol kesehatan, sebenarnya penyakit itu juga bisa dikurangi. Iya. Rata-rata teman-teman itu juga cerita semenjak pandemi ini dengan menerapkan protokol kesehatan ini jarang kena flu, betul. Iya, betul. Iya, betul, iya. Dan cuman saya pengen ini kan terkait ini loh, Pak. Bahwa kita itu yang tenaga kesehatan itu tidak meng-COVID-kan istilahnya. Itu sudah ada buktinya bahwa kalau meskipun gejalanya mungkin mirip. Kalau nggak demam, mungkin batuk, pilek, nyeri tenggorokan gitu kan, sama kayak penyakit flu yang biasanya. Tapi pada saat kita lakukan pemeriksaan swab, kalau dia memang bukan COVID, hasilnya juga negatif, meskipun gejalanya mungkin mirip. Gitu ya. Jadi tidak semua pasien itu pasti kalau misalnya periksa itu COVID kan boten sebenarnya. Sebetulnya kadang banyak masyarakat nyapa nggak nih dokter, Cak, jenengan kan sakit. Kok COVID aku bilang rata-rata dia persepsinya nanti kalau sakit setelah masuk rumah sakit di swab pasti positif COVID. Tapi belum tentu enggak. Ini kita ambil contoh yang bulan ini aja lah. Kemarin kita outbreak kedua itu kan bulan Juli Agustus yang kasus COVID pas tinggi-tingginya gitu kan. Setelah itu kan mulai bulan September, Oktober, November sampai Desember kemarin kita kan mulai turun, bahkan kemarin mulai Desember kita 0 kasusnya, nggak ada kasus COVID. Nah, di situ kita pun tetap melakukan istilahnya itu screening. Jadi pasien-pasien yang mempunyai gejala demam, batuk, yang datang ke puskesmas itu tetap kita swab. Dan hasilnya memang negatif. Meskipun mereka punya gejala yang sama. Iya. Berarti ya tidak serta-merta di-COVID-kan. Betul, tergantung. Kalau memang COVID ya COVID. Nah. Kebetulan saya sudah pernah COVID. Menjadi penyintas ya. Tapi memang betul, ketika saya COVID itu karena saya sudah divaksin 2 kali. Yang saya rasakan itu tidak seperti yang jaring enggak sampai mungkin saya sudah divaksin itu jadi berarti antibodinya sudah ada, gejalanya bisa dikurangi. Betul. Jadi kan vaksin itu kadang orang juga enggak percaya, divaksin 2 kali tetap saja kena COVID. Memang tetap karena vaksin itu tidak istilahnya mencegah sampai memberikan kekebalan sampai 100% enggak. Tapi paling tidak mencegah penularan, laju penularan. Yang kedua mencegah supaya kalaupun kena itu gejalanya nggak jadi parah. Mengurangi gejala. Ini ada contohnya Pak Siswan sendiri toh. Saya juga ada contoh ibu saya sendiri. Ibu saya juga beliau sampun sepuh. Alhamdulillah kemarin juga dosis vaksinnya sudah lengkap 2 dosis. Kebetulan ya pas outbreak kemarin juga delalah kena. Tapi alhamdulillah beliaunya juga survive gitu maksudnya. Kalau ngelihat kondisinya beliau itu sebenarnya juga masuknya ke gejala berat kemarin. Iya. Sempat masuk ke ruang intensifnya rumah sakit itu, tapi nggak ada sampai 1 minggu itu sudah langsung perbaikannya bagus. Alhamdulillah. Jadi maksudnya sudah terbukti istilahnya kalau kita vaksin banyak yang ikut juga, ternyata penularan itu bisa diminimalisir. Ya. Alhamdulillah. Terus itu kaitannya dengan booster ya. Ini kan kemarin ini kan kemarin saya baca sudah mulai ada vaksin booster, kan sebelumnya cuma nakes mawon. Nah, ini ke lansia ini dan sudah masuk ke istilahnya masyarakat umum. Cuman untuk prioritasnya adalah di lansia dan pasien-pasien yang mempunyai penyakit imunokompromis. Imunokompromis mungkin penyakit-penyakit tertentu misalnya yang bisa menurunkan daya tahan tubuhnya, misalnya kayak lupus kayak gitu. Itu didahulukan sebenarnya. Tapi nanti memang sasarannya akan ke masyarakat umum. Oh gitu. Nah ini pertanyaan simpel lagi Bu.
kan sudah divaksin kedua kali. Iya. Apa masih perlu juga vaksin ketiga nih, booster ini lagi? Perlu. Maksudnya seberapa perlu? Maksudnya? Iya, karena kalau kita lihat memang ini kan penyakit baru nggih. Seharusnya penelitiannya itu bisa lebih panjang, misalnya bertahun-tahun kita baru lihat efektivitas dari vaksin ini berapa tahun baru bisa di ini. Cuman kalau berbicara vaksinasi yang basicnya adalah virusnya itu untuk yang RNA itu tadi, itu biasanya memang memerlukan booster. Sama kayak vaksinasi influenza, ada yang tipe B itu ada. Yang biasanya kalau kita pergi haji, selain vaksinasi meningitis yang wajib, itu juga kita disarankan untuk bisa diberi vaksin influenza. Nah, vaksin influenza itu sendiri hanya untuk 1 tahun. Masa efektifnya itu 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun kita perlu di booster lagi supaya antibodi kita itu tetap tinggi. Nah, kalau di sini terkait COVID ini kan memang belum selesai nggih. Kita berperang sama pandemi ini belum selesai. Jadi kalau dilihat ternyata setelah 6 bulan diperkirakan antibodi kita meskipun sudah divaksin itu sudah mulai turun. Nah, jadi untuk meningkatkan antibodinya dibutuhkan vaksinasi booster. Lagi. Jadi tidak semata-mata untuk Omikron nih, bukan ya? Enggak, ini global untuk COVID. Saya kira untuk persiapan kedatangan Omikron. Ya, salah satunya kan untuk mencegah, untuk supaya Omikron ini tidak tinggi kasusnya. Nah, kita perlu booster itu tadi. Kadang kan masyarakat itu kalau Blitar, insya Allah sudah banyak yang sadar. Kadang ada sedikit yang bicara, vaksin, yang kedua aja belum, sudah ketiga. Jangan-jangan nanti tiap tahun divaksin. Bisa jadi nantinya seperti itu, bisa jadi. Waduh. Iya, cuman kan nanti sistemnya kalau misalnya setiap tahun seperti apa kan kita nggak tahu. Yang sekarang yang kita ini kan karena dilihatnya itu kan kita masa darurat ngoten loh. Supaya kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari lagi, tidak banyak yang sakit, tidak yang banyak yang tertular. Nah, salah satunya kan pencegahannya melalui vaksinasi. Iya. Dan syaratnya untuk vaksinasi booster ini juga ada, tidak serta-merta semua langsung di booster boten. Iya, salah satunya kan berarti dia harus lengkap dulu. Dosis primernya kemarin, dosis 1 dan 2 sudah terpenuhi. Yang kedua, jarak antara dosis kedua untuk dia mendapatkan booster adalah minimal 6 bulan. Jadi kalau belum 6 bulan, dia nggak bisa dapat booster. Ya. Vaksinnya harus sama dari yang 1, 2 itu? Kalau yang booster ini bisa sifatnya itu bisa homolog atau vaksinnya sama dengan yang sebelumnya, bisa juga heterolog. Heterolog itu berarti jenis vaksinnya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Cuman untuk yang Sinovac yang kemarin itu mendapatkan dosis 1, 2-nya Sinovac, harapannya untuk yang booster ini adalah yang heterolog. Jadi dia akan mendapatkan jenis vaksinnya yang berbeda. Iya. Saya dulu Sinovac. Nah, berarti nanti kemungkinan dapatnya untuk Sinovac itu heterolognya adalah kalau nggak Astra atau Pfizer. Jadi kita tinggal menunggu istilahnya dropping dari provinsi itu kita akan mendapatkan untuk booster itu yang mana. Tapi untuk kualitas vaksinnya sendiri ntar Sinovac sama sama iya. Memang jenis ininya Pak, yang membedakan itu adalah isinya ya. Kalau Sinovac itu kan virusnya dilemahkan. Ya. Ada kalau modelnya Pfizer atau Moderna itu kan diambil dari genetik virusnya. Direplikasi istilahnya. Jadi materi genetik dari jenis vaksinnya yang membedakan. Iya. Vaksin. Yang penting vaksin kan? Iya. Ya, makanya kenapa nanti pelaksanaannya juga kita butuh perlakuan khusus nggih. Jadi sebelum yang bersangkutan itu akan mendapatkan booster, itu kita verif dulu datanya. Jadi kita pastikan yang bersangkutan sudah mendapatkan dosis lengkap primernya 1 dan 2, kemudian kita pastikan juga jaraknya. Kalau sudah 6 bulan, minimal 6 bulan berarti sudah bisa diberikan. Bisa. Iya. Gratis nggih? Insya Allah gratis. Karena masih gratis. Iya. Alhamdulillah bentuk pemerintah hadir ya seperti itu. Iya, betul. Lagi untuk masyarakat, tinggal kita peran sertanya masyarakat. Tapi untuk vaksinasi sendiri misalkan kalau kan ada keraguan-raguan untuk istilahnya ya enggak nolak, ditunda boleh nih. Bisa. Kan makanya nanti kan setelah kita secara administrasi misalnya tadi sudah lengkap, ternyata dosis 1, 2 sudah lengkap.
Kemudian apa tadi jaraknya sudah memenuhi. Nah, kan kita periksa lagi, kita screening lagi. Ternyata dari pemeriksaan kesehatannya secara screeningnya kok belum layak untuk mendapatkan vaksin, ya ditunda statusnya. Iya. Tapi ini Bu, kadang kan orang vaksin itu kan ya wedi-wedi piye. Kan banyak yang di sini ada yang terang-terangan tidak mau divaksin, terang-terangan dalam artian satu mereka takut, tidak percaya vaksin itu aman, dan kadang seperti itu. Tapi untuk aturan yang mengatur sendiri belum ada ya, maksudnya yang aturan mengatur ketika Anda vaksin kena sanksi gitu. Sebelum ya? Belum ada. Belum, alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang soalnya kan menjadi apa ya Pak ya? Dilema ya sebenarnya. Itu menjadi hak di satu sisi bahwa pemerintah itu juga mewajibkan supaya sebenarnya diwajibkan ini dalam hal untuk kita segera bisa melewati pandemi itu sebenarnya baik juga. Betul, masa darurat dianggap itu masa darurat. Tapi tetap pendekatannya persuasif. Iya, betul. Alhamdulillah. Ya, semoga saja nanti yang ikut vaksin juga banyak. Yang di Blitar itu capainya berapa persen? Sudah 100 lebih kalau total keseluruhan. Iya, cuman yang kemarin untuk booster ini juga ada syarat sebenarnya. Kalau untuk daerah yang melakukan vaksinasi booster itu syaratnya adalah kalau dosis 1 untuk lansia minimal 60%. Kemudian untuk keseluruhannya itu minimal 70%. Iya. Betul, berarti enggak enggak semua ya. Berarti kalau kemarin dari termasuk istimewa Blitar. Ya, nah kebetulan memang Kota Blitar kemarin sudah masuk di dalam surat edaran itu sudah bisa melakukan kegiatan vaksinasi booster karena memang capaiannya sudah di atas yang ditentukan. Niki mau ulang baca dari anefnya sedikit tadi. Ya, Kota Blitar ya. Satu-satunya ya? Hijau, zona hijau di Jawa Timur. Cuman kalau yang ini sebaiknya nggak usah diiningin Pak. Karena saya takutnya nanti bukannya apa sih, sebenarnya jadi prestasinya Kota Blitar ya. Cuman nanti takutnya masyarakat itu menjadi euforia. Nah lupa nanti prokesnya. Padahal kalau meskipun kita mau di zona manapun, prokes kan harus tetap. Ya. Itu tadi dari awal dengan prokes ya penyakit bisa dikurangi. Tidak cuma COVID saja. Betul. Ispa diare. Rajin cuci tangan itu. Betul itu Bu. Iya. Terlepas dari itu semua kan kalau nakes itu kan garda terdepan penanganan COVID gitu. Ya saya tahu ada yang beberapa yang gugur. Tapi kan kalau saya melihat itu kalau di Puskesmas Panjen Kidul itu orangnya masih strong. Resepnya apa Bu? Enggak Pak. Kita kemarin juga sempat sih pas outbreak yang kemarin, outbreak kedua itu teman-teman juga banyak yang tumbang. Iya, kita total di Puskesmas itu ada sekitar kalau semuanya loh nggak hanya PNS-nya saja Total yang ada di Puskesmas itu sekitar 90 orang. Itu ada 19 orang yang terpapar kemarin. Iya. Dan itu memang nggak bisa kita hindari juga gitu Dan alhamdulillah kalau kita dibilang strong ya alhamdulillah ya Pak. Tapi sebenarnya kita sebagai garda terdepan itu juga nggak cuma kita sebenarnya. Bantuannya dari panjenengan semua yang membantu ini kita juga panjenengan semua juga garda terdepan sebenarnya. Kalau kita alhamdulillah teman-teman tuh ini saling inilah kalau di Puskesmas itu. Jadi kalau ada kegiatan itu kalau bisa disengkuyung bareng Pak. Iya. Jadi kalau selesai bareng-bareng gitu kan. Jadi bebannya lebih ringan. Kalau dibilang apalagi kalau sekarang kita memang berkutat dengan kegiatan vaksinasi ini sebenarnya nggak selesai Pak. Kemarin teman-teman tuh pas awal-awal itu sasaran 12 sampai 17 tahun, pikirnya setelah itu sudah selesai Pak, bisa leren dulu lah. Akhirnya ada lagi yang anak-anak ini. Iya, sekarang sudah masuk 6 sampai 11. 6 sampai 11 baru selesai dosis 1, besok mau melanjutkan dosis 2, ini sudah ada booster. Nah, ini kan terus berarti kegiatan, belum lagi kegiatan vaksinasi yang rutin istilahnya di luar COVID. Itu kan tetap kita harus laksanakan. Layanan Insya Allah besok pertengahan tahun untuk anak-anak bias imunisasi, bulan imunisasi untuk campak. Kita usia 9 bulan sampai 5 tahun. Lumayan itu. Banyak. Nah, ini tadi nyinggung vaksinasi anak. Kadang juga ada nanti warga kami juga
banyak yang tanya loh, apa-apa takut kelurahan Bu. Tadi makanya ini kalau tak jenengan masalah kesehatan apa kayak kelurahan orang sembarang ya. Kadang yang bertanya gini, loh Pak, kalau apa itu namanya, secara statistik itu kan kalau anak-anak kan apa imunitasnya kan masih kuat gitu. Terus yang dari bercermin kemarin itu ya anak-anak juga korbannya melandai, ya hampirlah zero lah kalau anak-anak itu kan loh, kenapa kok masih divaksin gitu. Jadi banyak yang orang tua itu satu masih takut, dua ya wis rasa vaksin enggak apa-apa. Sebenarnya gimana Bu? Kalau anak-anak itu? Pada anak-anak memang rata-rata memang gejalanya lebih ringan dibandingkan pada orang tua, apalagi kalau orang tua yang punya komorbid nggih. Nah, masalahnya di sini adalah untuk COVID ini kita nggak bisa memprediksi penyakitnya itu akan seperti apa kalau mengenai kita gitu ya. Dan ternyata memang kalau dilihat dari statistik itu tidak hanya orang tua atau usia produktif yang kena. Ternyata anak-anak juga ada yang kena. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah bahwa anak-anak meskipun mungkin kalau kena itu tidak bergejala atau gejalanya ringan, tapi dia juga mempunyai potensi untuk menularkan. Nah, itulah kenapa kita juga perlu meningkatkan imunitas dari anak-anak. Jadi untuk meningkatkan imunitas itu salah satunya adalah dengan vaksinasi. Betul. Karena nanti kita nggak tahu ya kalau di rumah, apalagi kalau di rumah itu ada orang tua. Nah, bisa jadi virusnya itu masuk di anak-anak, gitu ya. Di anak-anak nggak akan muncul gejalanya, atau mungkin gejalanya ringan banget, mungkin dianggap penyakit biasa. Penyakit-penyakit yang anggaplah yang sudah biasa dialami anak-anak gitu ya. Nah, tapi nanti kalau sudah kena ke orang yang ada di rumah, apalagi yang di rumah ini punya penyakit komorbid, lah efeknya yang kena ini kita yang nggak tahu. Itu. Antisipasi berarti. Betul. Tapi aman gitu bagi anak-anak itu. Nah, kalau nggak aman nggak mungkin kalau diberikan. Ini loh, ini yang bicara ini dokter ini sudah bicara aman Pak. Kalau nggak aman nggak mungkin kita juga akan memberikan kepada anak-anak. Kadang banyak juga yang berita simpang siur, wah ada di sana setelah disuntik seperti inilah itu. Makanya ini sudah Bu Dokter kepala puskesmas sudah bilang aman vaksin Pak Bu, jadi buatan usah khawatir. Karena memang namanya vaksinasi itu kan memang benda asing ya dimasukkan. Otomatis pasti ada reaksi tubuh. Reaksi tubuhnya juga bisa bermacam-macam. Yang penting dalam batas normal, insya Allah enggak apa-apa. Kan pasti kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI itu pasti terjadi. Tidak semua, istilahnya tidak ke semua orang, tapi bisa jadi ke sebagian orang juga pasti ada. Nah, kalau misalnya KIPI itu misalnya munculnya demam atau nyeri di bekas suntikan, itu adalah hal yang wajar. Iya. Jadi memang itu sebagai bentuk respon tubuh sebenarnya, karena memang kemasukan benda asing. Tapi kan fungsinya dia benda asing itu untuk mengenali tubuh kita kan. Oh, ternyata ada benda asing ini, nah nanti akan muncul antibodi. Nah, suatu saat beneran misalnya virusnya itu masuk, tubuh kita sudah punya antibodinya, betul, sudah terbentuk kekebalan tubuhnya. Alhamdulillah. Nah, itu banyak keraguan itu sebetulnya. Tapi alhamdulillah juga saya baca di berita-berita itu ya tidak ada yang apa itu namanya sampai suntik itu sampai begini mboten. Paling cuma demam ya wajar. Itu pun bisa diprediksi guys, demamnya itu berapa lama, itu kan bisa dibandingkan kalau misalnya kita kena sakitnya kan. Alhamdulillah. Niku terkait penanganan COVID. Nah, ini saya mau mengulik sedikit di puskesmas. Kemarin saya dengar ada ini pegawai teladan, kayak anak pegawai teladan terus dikasih apa? Saya baca lagi Facebooknya Bu. Saya ngikuti Facebook apa itu namanya puskesmas loh. Kita ada apa namanya penghargaan pegawai teladan. Bisa diceritakan Bu? Oh, kalau itu internal saja sih sebenarnya, kegiatan internal itu. Ya itu Pak, sebagai salah satu apa namanya untuk motivasi kita supaya teman-teman itu tetap bersemangat gitu ya. Jadi teman-teman kemarin juga sebenarnya sudah mulai down Pak. Jadi sudah istilahnya itu di titik capek harus wirawiri sayang COVID ini kok nggak selesai gitu nggih. Nah, akhirnya kita mencoba untuk menimbulkan motivasi dari teman-teman biar tetap semangat. Kita buat award gitu. Jadi awardnya itu award internal sebenarnya. Jadi yang nilai yo kita sendiri untuk teman-teman sendiri seperti itu. Terus yang menang dapat apa Bu? Yang menang kita buatkan trofi kecil-kecilan. Tapi kan
itu sudah apa ya, teman-teman sudah senang sekali ternyata ini saya dihargai. Ada penghargaan. Jadi, juga bisa buat motivasi ke teman-teman yang lain. Oh, kalau yang ini kemarin dapat, besok harusnya saya gitu. Mungkin kayak gitu nggih. Iya. Betul. Saya pernah lihat itu ya sama seperti itu. Itu di PT KAI. Kalau di PT KAI malah dipajang di depan. Jadi yang menang pegawai teladan itu fotonya itu pajang di depan itu. Di depan pegawai teladan tahun ini gini. Fotonya lumayan semangat orang. Gitu. Alhamdulillah. Nggih. Tetap semangat tenaga kesehatan. Amin. Kalau tidak ada panjenengan semuanya. Duh ini. Kelurahan juga bantunya juga sebisanya. Paling ya. Sudah luar biasa, Pak. Makanya kita juga ini kan teman-teman itu bekerja sama dengan teman-teman yang ada di kelurahan, kecamatan itu sudah luar biasa. Makanya kalau bisa terus dipertahankan, ditingkatkan ngaten nggih. Hubungannya sudah baik. Ini jangan sampai ini ngaten loh. Iya. Alhamdulillah. Nggih. Tapi untuk vaksinasi sendiri di Kecamatan Panjen Kidul ya sudah capaiannya sudah baik Bu. Iya. Saya sebenarnya ini menjadi PR saya sebenarnya, Pak. Saya pengen sekali punya gambaran warga Kecamatan Panjen Kidul ini sudah berapa sih yang divaksin. Itu. Nah, masalahnya data yang sudah kita lakukan vaksin istilahnya itu kan terkoneksi dengan aplikasi namanya Piker. Nah, pada saat kita sudah nginput di sana, kita download data lagi, kita itu nggak bisa milah, Pak. Kita nggak bisa memilahnya itu karena di situ nggak muncul alamatnya nggak ada. Iya. Jadi saya nggak bisa memilah yang benar wilayah Kecamatan Panjen Kidul itu berapa, saya belum bisa milah. Oh, jadi kalau di download itu munculnya nama, kalau nick itu belakangnya ada XX-nya, kemudian umur. Iya, kalau alamat nggak ada. Nggak ada. Oh. Kalau dari Intaran sendiri, Intaran Pemdanya nggak bisa. Nggak mengumpulkan data sendiri. Kalau itu kan sudah, karena datanya itu sudah masuk, langsung kita masukkan ke aplikasi. Masalahnya entry aplikasi itu ya. Oh, berarti saya kira aplikasinya itu aplikasinya Pemkot dan itu sudah terkoneksi ke pusat. Makanya hasil capaian itu hasil feedbacknya dari pusat. Oh gitu. Nah, cuman feedbacknya itu kan karena di kota itu ada 12 vaskes yang bisa melaksanakan imunisasi. Jadi cakupan itu tuh adalah cakupan dari 12 vaskes itu yang melakukan vaksinasi. Iya. Berarti ya login berarti langsung di entry di aplikasi pusat. Betul. Downloadnya cuma bisa nick dengan. Iya, dan downloadnya itu ada ketentuannya jamnya. Jadi kita bisa mendownload data yang sudah kita masukkan itu setelah jam 1 siang sampai jam 12 malam. Jadi di luar itu kita nggak bisa download. Pusat pusat ya. Nah, semoga nanti bisa diturunkan wewenangnya. Daerah yang download dan kita tuh keterbatasan tenaga yang istilahnya tuh untuk admin yang seperti itu kita terbatas sekali. Jadi teman-teman puskesmas itu ya double Pak. Jadi ya pelaksana juga memasukkan. Jadi kalau diminta data manual terus terang mereka kesulitannya luar biasa. Makanya ini juga sering pertanyaan saya kan ketika ada vaksin mesti kelurahan di datanya piro kan saya nggak tahu gitu kan. Puskesmas juga nggak tahu juga. Karena itu keterbatasan kami itu nggak bisa mendownload sampai sealamat itu nggak bisa. Kalau itu bisa. Gampang makanya bayangan saya dulu ketika menangani vaksin kan ketika ada warga yang vaksin kan data instansi terkait itu sudah punya datanya, datanya. Terus banyak siapa yang sudah vaksin. Terus nanti di Dukcapil kan punya data seluruh penduduk Blitar. Nah, kan tinggal gampang saja menyandingkan antara data yang sudah dengan seluruh penduduk ini tadi. Sisanya berarti yang belum. Nah, yang belum itu tinggal turunkan saja di kelurahan supaya mereka yang tindak lanjuti. Ternyata nggak bisa. Ternyata itu yang itu di Dinkes juga gitu. Sudah minta ini kan Terus akhirnya bisanya memilah itu hanya berdasarkan nick. Nick nanti disinkronkan dengan kecamatannya, Pak. Cuman kan itu juga belum bisa menggambarkan menurut saya karena kan ada juga nicknya mungkin dari luar kota. Tapi dia tinggalnya di sini. Gitu yang sudah lama tinggal di sini tapi mungkin dia nicknya dari. Iya, betul. Nah, itu kan nggak bisa tercover. Jadi yang benar-benar tercover itu yang kemarin yang coba dipilah sama Dinkes hanya sampai sebatas kecamatan. Tapi berdasarkan nicknya. Oh iya. Nick kan ya.
sampai kecamatan saja kode area nih. Betul. Cuma nggak sampai kelurahan. Yang domisili misalnya yang dia itu tadi loh Pak yang saya sampaikan yang dia di luar kota. Dia punya nicknya itu dari luar kota, tapi dia sudah lama tinggal di kota Blitar hanya kan nggak tercover. Oh iya betul. Gitu. Iya. Dan kita juga masih punya PR sebenarnya beberapa data itu yang masih manual. Artinya manual itu sudah kita lakukan vaksinasi, tapi data itu belum bisa kita entry. Nah itu karena beberapa kemarin itu karena mungkin nicknya belum terkonek dengan Capil itu ada. Terus ada juga yang nggak tahu nggih. Mungkin karena ya ini sih karena human error sebenarnya ya. Salah satunya human error tuh karena ya namanya vaksinasi massal nih Pak. Kadang-kadang kita berpacu dengan waktu, kemudian berpacu dengan aplikasi pada saat koneksinya bagus. Nah ternyata begitu kita ngetik nick sudah muncul nama. Nah kalau kita tidak cross check lagi, nah itu bisa kadang-kadang itu nicknya dipakai orang lain. Ya, itu. Beberapa kita ketemu itu pada saat pelaksanaan vaksin. Kita bingung juga itu memasukkannya jadinya seperti apa. Akhirnya masuknya ke data manual tuh di situ. Jadi tetap kita sudah tetap bisa memberikan vaksinasi. Akhirnya kita berikan kartu vaksinnya juga manual. Tapi belum bisa kita entrykan. Akhirnya kan yang bersangkutan belum bisa misalnya ngecek punya aplikasi Peduli Lindungi nggak bisa dicek. Sertifikat gitu. Vaksinnya belum. Betul. Itu. Sama-sama susah ya. Nah, berarti betul, aku ya kadang gue ya rotok mangkal tapi ya merasa bersalah ya. Nah itu Pak. Jadi teman-teman juga sudah datangnya di situ. Makanya kadang-kadang saya itu juga sebenarnya punya PR yaitu tadi Pak. Saya itu pengen memberikan feedback ke kelurahan ini tapi saya nggak bisa memang. Keterbatasan di data itu. Iya. Ya rotok njaluk sepura bareng Ibu. Makanya kadang-kadang itu pengen ngerepoti ya pas kalau kegiatan vaksinasi nyuwun di data lagi itu loh Pak. Makanya kami masalahnya di situ. Oh gitu. Nah ini loh teman-teman di kelurahan kecamatan. Nah ini saya sampaikan ternyata pihak kesehatan pun juga susah ya. Datanya juga sudah disetorkan di pusat semua, ditarik juga munculnya nggak lengkap. Nah ya itu kedusan lah gue. Kalau nggak gini nggak tahu ya Pak. Nggak tahu makanya kadang itu gitu. Kadang aku sempat protes Pak Camat. Nyapa ketika vaksinasi kita selalu dimintai data. Padahal kan kita selama ini cuma memenuhi ketika apa itu namanya ada momen vaksin kita carikan orang. Tapi antara siapa yang datang, siapa yang sudah, siapa yang gagal itu kita enggak dikasih. Nah, berarti ternyata ya itu, Pak. Nggih. Pak RT juga gitu, Pak RT. Pak ini piye to, Pak? Amin. Kendalanya di sana ternyata ya. Iya. Ini aman nih vaksin atau Pak Kadian. Oh gitu ya nanti semoga dengan podcast ini tercerahkan. Sama kita betulnya juga sama-sama enggak tahu masalah data sebetulnya. Dan ini Pak, karena memang kemarin itu kan aplikasinya itu kan mengalami pembaruan terus kan awalnya vaksinasi itu untuk nakes, akhirnya kan potnya untuk aplikasi itu pertama pilihannya nakes, kemudian ditambah masyarakat umum istilahnya pelayan publik, masuklah di sana, kemudian lansia. Pernah waktu itu kejadian awal-awal vaksinasi untuk lansia, ternyata aplikasinya belum siap. Nah akhirnya untuk sasaran lansia ini kita masukkan ke pelayan publik Pak, terus terang. Nah, nah itu tadi salah satu kendalanya begitu kita tarik, itu nggak bisa memilah, nggak bisa memilah secara umur. Jadi kalau sudah dimasukkan ke pelayan publik ya sudah, dia masuknya ke pelayan publik, nggak bisa terpilah ke lansia lagi. Itu sudah. Nah makanya ini menjadi salah satu PR kita nih Pak, bahwa capaian lansia kita kan saat ini kayaknya stuck nih. Sampai di angka sekitar 85 atau 86% lah gitu, nggak bisa naik. Nah salah satunya bisa jadi sebenarnya lansia kita itu sudah banyak yang divaksinasi tapi masuknya ke pot yang tadi tuh ada yang masuk ke pot yang masyarakat atau pelayan publik dan nggak bisa kita tarik. Gitu. Jadi sebenarnya sasaran lansia kita lebih dari 86 itu. Sasarannya. Iya. Yang sudah kita vaksin loh. Yang sudah divaksin ya. Iya, yang sudah kita vaksin harusnya lebih dari 86 harusnya. Karena nggak bisa kita tarik itu tadi datanya. Itu biar diurusi pimpinan misalnya di sana. Jadi tugasnya mereka. Makanya yang booster juga ini kan kita pastikan dulu aplikasinya sudah siap. Kayak kemarin vaksinasi untuk anak yang 6 sampai 11 tahun, pilihannya sudah ada belum?
Kita tuh sebenarnya supaya nanti untuk data itu enak gitu loh Pak. Ya, karena banyak sekali kan yang minta data. Iya, data banyak. Makanya nanti kalau itunya belum siap, nah kita nariknya tuh yang susah. Makanya kejadian yang kemarin itu yang lansia itu memang itu kejadiannya. Awal-awal sudah boleh dilaksanakan vaksinasi, sudah kita laksanakan, ternyata aplikasinya belum siap. Wow. Alhamdulillah gitu. Tapi ya alhamdulillah dengan kendala itu semua kan itu nomor 2 kendalanya. Yang pertama kan lakukan dulu vaksinasi ya. Kan sudah. Makanya nanti booster ini juga lakukan dulu. Lakukan dulu. Itu yang alhamdulillah. Targetnya kemarin saya baca di Ngadirejo ya. Iya, rencananya nanti kick off itu di Ngadirejo. Oh, itu cuma launching aja nggih. Nanti perkelurahan insya Allah ya. Nanti kita lihat ini nggih Pak, apa namanya strateginya kita juga masih mau nyusun lagi karena terkait sediaannya vaksin. Karena setiap jenis vaksin itu mempunyai perlakuan juga yang berbeda-beda. Nah, kayak kemarin kan Sinovac misalnya, kita contoh yang paling mudah itu Sinovac ya. Awal-awal kan sediaannya single dose. Jadi enak Pak, kita satu file itu ya untuk 1 orang. Laporannya juga enak ya. Nah, habis itu keluar yang multidose. Multidose itu jadi 1 file besar itu orang. Untuk 10 orang. Nah, kalau nggak habis itu juga jadi evaluasi dari kita, menjadi penilaian buat kita gitu kan. Eman-eman juga, karena kalau sudah dibuka nggak bisa disimpan, harus dibuang. Kalau lebih dari 6 jam itu harus dibuang, nggak bisa dipakai. Makanya kita harus nyari sasarannya itu harus pas istilahnya dengan sediaan vaksinnya. Ini juga kalau Sinovac masih lebih mudah istilahnya, suhunya kalau dibawa kemana-mana itu masih enak gitu Pak Nggih. Nah kalau vaksin yang lain itu ada beberapa perlakuan khusus kayak Moderna, misalnya Moderna itu harus di suhu berapa sampai berapa gitu. Dan sebelumnya bentuknya beku Pak. Kalau sudah dicairkan dikeluarkan itu nggak bisa, misalnya nggak jadi dipakai, nggak bisa kita balikan. Jadi harus segera dipakai. Itu ada masa tenggang waktunya maksimal berapa hari. Nah ini yang perlu kita inikan, soalnya kalau itu tidak kita perhatikan, nanti kita takutnya juga efektivitas dari vaksinnya itu juga akan berkurang. Nah, betul. Jadi kita memperhatikan itu sekali. Saya baru tahu itu loh. Oke, nanti pelaksanaannya juga nanti kita tergantung dari sediaan vaksinnya juga. Saya takutnya nanti kalau misalnya ini kita siap aja nggih. Biasanya kan kita juga sudah biasa melaksanakan vaksinasi istilahnya door to door atau ke wilayah gitu nggih. Cuman nanti kalau ternyata vaksinnya ini tidak memenuhi syarat untuk dibawa kemana-mana, nah itu juga kita kendala. Akhirnya mau tidak mau bisa jadi kami melaksanakannya di puskesmas. Jadi orangnya yang datang ke puskesmas. Mungkin itu juga yang perlu diketahui. Jadi kadang bukan sekedar kita yang nggak mau. Iya betul. Kadang kan iki wis kadung diundang vaksin dosisnya habis gitu kan. Loh kok bisa tau? Kadang kita juga rada titik kadang wis kon ngerahne akeh wae kadung vaksinnya dosis habis. Ternyata perlakuan nggih. Kadang-kadang sudah datang ternyata kita harus buka lagi. Sisanya kan masih banyak. Berarti kan harus nyari lagi. Ada enggak temennya gitu. Gini aja Bu, nanti ketika dosisnya berarti kalau harusnya wajib bawa teman berapa gitu. Kalau itu nanti bisa misalnya sediaannya banyak Pak, nggak masalah Pak. Nah ini kan makanya yang booster ini kita prioritaskan lansia kan juga begitu. Karena droppingnya dari provinsi juga nggak banyak. Jadi kita harus nyari ini. Nah kemarin kita juga harus memilah lagi datanya. Jadi yang kemungkinan bisa divaksin booster itu adalah yang minimal dosis 2-nya itu di bulan Juni ke atas. Itu kan kita pilah lagi kan. Kemarin kita itu vaksin tuh siapa saja yang bulan Juni ke atas. Nah, seperti itu. Lagi. Iya, makanya kemarin yang dilihat pernah di lansia Ngadirejo itu kan di bulan Mei. Ya sudah, sekarang prioritasnya adalah lansia. Yang ini yang Ngadirejo ya sudah kita ambil dulu Ngadirejo. Alhamdulillah. Semoga lancar Bu. Amin. Tanggal pinten Bu? Insya Allah besok. Besok. Ya. Jam? Kita mulai jam 8. Sebenarnya kita membatasi jam itu bukan ini nggih. Itu untuk jam kedatangan sebenarnya. Betul. Sama nanti untuk kita bisa ngitung vaksinnya itu loh. Karena ini berapa? Betul, karena besok yang diberikan itu vaksinnya Astra. Astra itu sediaannya multidose. Jadi kalau untuk yang dosis primer itu kan satu file itu bisa untuk 10 orang. Nah, kalau booster kan yang diberikan dosisnya hanya setengah atau half dose.
Jadi bisa jadi nanti satu file itu untuk sekitar 20 orang. 20 orang. Astra, satu kali Bu ya? Satu kali Enggak saja. Enggak, kalau untuk booster cukup satu kali. Ini khusus wilayah Ngadirejo berarti nggih? Besok kita coba nggih karena keterbatasan tadi loh Pak. Nggih, nanti makanya nanti kita lihat besok, nanti sembari juga melihat apa stok dari vaksin, nanti kita bisa menjadwalkan lagi untuk berikutnya. Oh gitu. Nggih, alhamdulillah. Tercerahkan. Nah. Jadi kita tercerahkan ya. Semoga dengan podcast ini ternyata nakes itu juga banyak kendalanya. Tidak sekedar sontek menyontek ya. Ternyata urusan data itu juga belum selesai juga sampai sekarang sama. Jadi alhamdulillah kita mudah-mudahan bisa saling membantu Bu. Amin. Yang terakhir Bu. Closing statement. Closing statement ini arahan dari Bu Kepala Puskesmas ini. Nah, ini untuk masyarakat. Monggo. Yang jelas untuk kameranya di sini Bu. Oh di sini, oke. Untuk pandemi COVID-19 itu kan belum selesai. Jadi untuk warga masyarakat bukannya takut, nggak usah takut, tapi tetap waspada tadi. Waspadanya apa? Ya tetap dengan menjalankan dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Nah jadi nggak usah takut istilahnya nanti diolokin orang nggak. Justru kita itu menjadi pionir Pak. Pada saat ada yang tidak menerapkan protokol dengan baik, nggak ada salahnya kita untuk mengingatkan. Betul. Jadi kita menjadi istilahnya Pak? Maksudnya kita juga menjaga diri sendiri. Selain itu kita juga menjaga orang lain. Salah satunya dengan mengingatkan tadi. Dan juga selain menerapkan protokol kesehatan juga kita bisa mensukseskan kegiatan vaksinasi. Karena vaksinasi ini ternyata juga sudah bisa terbukti untuk menurunkan laju penularan, menurunkan gejala keparahan kalau misalnya kita kena. Ya, dan harapannya dengan kalau kita bisa melaksanakan itu semua, Kota Blitar tetap istilahnya stay di level 1. Nah, sehingga kalau kita bisa di level 1, semua bisa beraktivitas dengan baik. Nggak ada pembatasan istilahnya. Meskipun pembatasannya tetap ada, kita dengan adaptasi baru tadi kita menerapkan protokol kesehatan. Ya, mungkin itu Pak. Alhamdulillah, Bu Triana. Sempat saya itu tadi ya betul. Tadi jangan malu Pak. Kadang itu saya malu juga Bu. Pernah suatu ketika itu saya Jumatan di salah satu daerah. Full jamaahnya enggak ada yang pakai masker. Saya sendiri pakai masker. Akhirnya saya copot. Enggak apa-apa Pak. Saya sering Pak. Jadi kadang dicap ini cerewet gitu. Paling ini enggak apa-apa. Penting untuk saya anggap untuk saya sendiri lah, untuk jaga saya sendiri. Jadi kadang-kadang ya dianggap orang ingatkan cerewet Ya, paling tidak kita ngasih contoh bahwa kita pakai masker, sudah pakai masker baru kita ngasih contoh ngingetkan gitu ya. Betul. Alhamdulillah Bu Triana, terima kasih sudah hadir di tempat kami di Kelurahan Sentul dan mungkin nanti akan saya sering undang podcast di sini. Siap. Nanti teman-teman itu sebenarnya banyak Pak. Iya, nggak hanya saya, kan kita aja juga banyak program itu. Nah itu betul. Nah jadi kita bisa share ilmu istilahnya, informasi. Kalau ini senang sekali Pak teman-teman, insya Allah banyak sekali sebenarnya yang pengen kita sampaikan. Apalagi kayak ini nanti musim hujan, ini kan musim hujan mencegah demam berdarah. Nah itu betul. Ini perlu. Karena orang-orang ini kadang terlena ngurusi COVID tapi ada penyakit lain yang lebih bahaya sebetulnya. Demam berdarah. Nanti kapan-kapan kita kupas Pak. Pasti Bu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Triana. Sampai jumpa lagi ke tamu-tamu saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.